Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini bacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Mei 2026 ya. Nah, sebelum Mari mulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti resonate-nya hanya bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Magician di sini. Berikut ada energi dari Two of Pentacles, kemudian ada energi dari Wheel of Fortune, kemudian di situ ada energi dari Eight of Pentacles, kemudian ada energi dari Two of Wands ya. Berikutnya ada energi dari kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Wow, wow, apalagi nih yang mau Mari bilang ya? Jos, maknyus, gas gitu ya. Ya gitu ya. Jadi ini tuh kayak ya dua orang yang memang sama-sama cinta, sama-sama sayang, sama-sama mau bersama. Ya kayak gitu ya. Nah, dan bahkan kalau Mari lihat nampak-nampaknya beberapa di antara kalian kaum Capricorn, kamu sudah punya keputusan yang lebih bulat lagi gitu loh. Melihat dan menjalani masa depan dengan dia. Gitu. Makanya kamu di sini tuh nampak-nampaknya Mari ya kamu mau berevolusi di sini. Ya, kamu mau kayak ngebenahin lebih baik lagi dirinya kamu sebagai pasangannya dia. Gitu ya. Kamu akan mencari-cari itu ya, kamu akan mencari-cari kira-kiranya apa ya dalam dirinya kamu itu tuh yang perlu kamu rubah. Gitu loh. Untuk bikin hubungan kalian makin tentram, makin nyaman, makin bahagia. Gitu ya. Jadi misalnya kamu yang kayak ceweknya aku ini tuh sebel kalau aku ngerokok, udahlah aku berhenti ngerokok aja dah. Nah, yang model-model kayak gitu loh. Oh ya udahlah, aku nggak mau lagi kelayaban main ngabisin waktu kongkow sama temen-temenku, main mabar sama temen-temen gitu ya. Ya udah aku habisin waktunya aku tuh lebih utama untuk pasangannya aku ini. Nah gitu ya. Jadi kira-kiranya apa yang tidak mensupport hubungan kalian ini dari dirimu, ini kamu tuh secara kesadaran mau kamu hapuskan sendiri. Gitu, mau kamu lampaui sendiri. Nggak perlu pun lagi pasangannya kamu tuh ngomong, "Mbok yo kamu tuh beb, ginilah beb. Aku pengen kalau kamu itu tuh gitu beb." Nah, nggak perlu dia ngebacot seperti itu ya. Kamu udah nge sendiri. Gitu loh. Oh, aku ini pemarah orangnya. Oke, baik. Aku akan lebih sabar, misal. Oh, aku ini agak pelit gitu ya. Ya udah, sebaiknya aku tuh lebih royal untuk dia. Di sana ya. Oh, aku ini kok agaknya pemalas ya. Udah dah, aku harus lebih rajin lagi lah ini biar duit kami jadi banyak, biar aku bisa ngasih dia gift yang lebih berharga misalnya ya, yang lebih banyak nominalnya. Gitu. Oh, aku ini harus persiapin dirinya aku jadi suami, jadi istri. Gitu. Ya, yang sudah jadi suami, sudah jadi istri, oh aku akan persiapkan diriku jadi bapak, jadi ibu. Gitu kamunya. Mari lihat. Jadi kok kayaknya hubungan ini tuh memang memotivasi kamu juga ini ya. Memotivasi kamu juga untuk menjadi versi terbaik bagi dirimu sendiri dan juga bagi pasanganmu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada upgrading diri nih dari kamunya. Ini tuh kami tuh sering berantem gara-gara akunya boros. Udah, aku akan hemat. Gitu. Gitu. Jadi kamu cari terutama yang salah dari kamunya, yang kurang tepat dari kamu. Kamu cari. Mari lihat di sini ya. Dengan keinginan sendiri nih loh ya, bukan karena ada paksaan dari pasanganmu, tidak. Gitu loh. Tapi kamu yang mencari sendiri. Kamu menemukan sendiri. Dan ketika kamu temukan hal-hal yang kurang bagus ya, kurang pantas dalam dirimu, ini kamu kayak melakukan sesuatu atasnya. Itu kalau Mari lihat. Jadi kok kayaknya ini menjanjikan banget lah, ini hubungannya bakal panjang. Gitu lah, apalagi kalau kalian itu sudah menikah ya. Mari ini tuh hubungan makin bagus dan ya
kalaupun terjadi perpisahan antara kamu dengan pasanganmu ini, ya bisa-bisa aja sih ini sudah hukum naturnya manusia yang memang mati meninggal gitu ya. Ya udah, itu nanti yang memisahkan kalian berdua, bukan lagi karena terlalu sering berantemnya, karena kecurangan, aku dicurangi gitu ya, karena aku dimanipulasi gitu, aku di KDRT misalnya, ya aku dimaki-maki gitu, aku nggak disayang. Bukan lagi karena ada perpisahan sebab alasan tetek bengek gitu ya, alasan remeh temeh gitu. Sudah ndak lagi di sini. Kalau mal bilang ini tuh kayaknya memang udah nyaman sama nyaman, paham sama paham, ngerti sama ngerti, mau ya, sehingga apa yang dilakukan dalam relationship ini ya ndak sembrono lagi lah. Kira-kira gitu. Ya nggak sembrono. Dan ya kalian juga kayak setidaknya untuk di saat-saat ini ya, masa-masa untuk petualangan, mencari-cari sensasi, ya, mencari drama-drama dalam hidup, kayaknya bukan lagi satu hal yang menarik gitu ya. Bisa-bisa, bukan satu hal yang menarik. Kalau bisa punya hidup itu tuh tenang, nyaman, aman, gitu ya, stabil. Ini yang paling utama, stabil. Lu yang ngapain? Gitu. Kalian berdua udah punya prinsip begitu kalau mari lihat. Jadi ya nggak suka lagi di situ tuh drama-drama, terutama nanti kalau nampak ya, jika energinya kalian tetap seperti ini, itu tuh ya drama-drama nggak penting itu tuh bakalan nggak ada lah sana. Oke, namanya kalian membawakan dua ego dalam relationship ini ya, ada egonya kamu dan ada egonya dia. Ya bisa aja ego itu tuh saling bergesekan, bertabrakan gitu. Tapi ya ndak makan durasi lama-lama lagi tuh untuk mendudukkan kembali ego dan memilih keharmonisan di sana. Itu ya. Ya kalau misalnya dikatakan dalam setahun ndak ada berantemnya, mungkin ya ndak juga ya. Dalam setahun itu tuh ndak ada cemberutannya, ya mungkin ndak juga lah ya, bisa seperti itu. Mungkin gitu ya. Tapi itu tidak sebanyak seperti tahun-tahun yang lalu ya. Atau tidak selama tahun-tahun lalu. Kalau tahun-tahun lalu, katakan misalnya kalau itu tuh sanggup nih adu sakti ya, silent treatment, siapa yang paling kuat ngediemin gitu ya. Nah kalau untuk di saat sekarang dan juga di masa depan, mari lihat, ngapain lama-lama diem-dieman. Udah tidak dapat lagi sensasi nikmatnya mendapatkan reward, aku nih yang paling tahan diem gitu ya. Udah sudah nggak dianggap lagi itu satu hal yang berharga. Itulah. Jadi kayak kepentingan pasangan sudah sama sudah sama dilihat seperti kepentingan diri pribadi. Udah kayak gitu. Dia bahagia, aku juga jadi happy. Dia tenang, aku juga jadi nyaman. Sudah begitu dia prinsipnya. Nggak lagi yang kayak, aku nih loh ya, aku nih yang harusnya dikasih begini, diperlakukan begitu. Marilah sudah hampir-hampir enggak lagi kalian berbicara tentang kepentingan ego yang kayak gitu ya, ego narsis kayak gitu. Harusnya dia loh, dia yang salah, dia yang harusnya begini, dia yang harusnya begitu. Marilah ya, kayaknya sudah enggak mau lagi lah, gitu-gituan ya. Terlebih-lebih kalau kalian berdua ini tuh sudah lama banget nih. Sudah lama banget bersama gitu ya. Jadi ya ada kesadaran, ya sudah lama bersama, ya buktinya kami berarti cocok gitu ya. Ya buktinya hubungan ini tuh layak untuk diperjuangkan gitu ya, layak untuk diberikan hal-hal yang lebih baik lagi gitu loh. Ya buktinya udah masih bareng-bareng sudah sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Nah seperti itu ya. Ini terutama bagi kamu ya Capricorn, gitu. Terutama bagi kamu. Di sana. Jadi kayak ya kalaupun sekarang kalian berdua itu tidak harmonis gitu ya. Namun ya kayak kata Mari tadi, keinginan untuk kembali berharmonis ria, ya itu tuh nampaknya satu hal yang lagi-lagi patut untuk diusahakan di situ ya. Jadi ya akan ada upaya-upaya
lebih memperbaiki lah gitu. Dan yang ianya sama-sama gitu loh. Jadi itu bukan hanya kayak satu pihak aja yang mau lebih bagus, mau lebih baik, mau lebih positif, mau lebih sejahtera. Bukan hanya satu pihak aja, bukan hanya dia saja kamu kagak atau kamu aja dianya enggak gitu. Enggak gitu model kalian. Walau kalian tidak duduk bermufakat ya, wah, memutuskan untuk kita bener-benerin ini ya hubungan kita ya, kita harus lebih sabar sama-sama ya, kita harus lebih bijaksana bareng-bareng ya. Walaupun kalian nggak ngomong-ngomong sepakat-sepakat kayak gitu, tapi kok yuk ngerti sama ngerti aja gitu loh, tahu sama tahu aja apa yang harus dilakukan gitu. Dan yang ianya selaras, nah itu dia. Yang ianya sejalan gitu loh. Jadi kalau kamu sabar, dia juga jadi makin sabar gitu ya. Jadi kira-kiranya apa yang mau kamu evolusikan, dia juga bisa itu punya pemikiran yang serupa sama. Gitu loh. Nah di sana. Jadi ya kalau mari nampak nggak ada lain lagi ya. Makin kuat, makin jelas gitu ya hubungan ini. Nah jadi kalau kalian itu tuh ceritanya masih pacaran, mari lihat kamu bisa aja nih ya, udah kayak kepikiran, udahlah ngapain juga lagi pacaran lama-lama, gitu ya. Oke, aku persiapin mahar untuk bisa melamar dia, misal, gitu ya. Aku persiapin dirinya aku supaya aku tuh bisa segera dilamar sama dia. Nah, udah ada pemikiran kamu seperti itu. Nah, ya udahlah, merit aja lah sebentar lagi, gitu kan modelnya kan, entah itu tuh setahun 2 tahun lagi, gitu. Jadi keinginan untuk menikah itu tuh sudah makin kuat, gitu ya. Dan yang ianya bukan hanya sebatas ingin-inginnya doang, mau-maunya aja kawin-kawinan, gitu ya. Namun kamu mempersiapkan lahir batinnya kamu nih, gitu. Dia aja juga begitu ya. Walaupun kayaknya dia itu kadang-kadang masih ada datang ragu-ragunya dia gitu. Cuman keraguan-raguannya dia itu dampaknya tidak akan dia biarkan merusak suasana. Dia mah boleh masih tetap ada ragu-ragunya dia tentang kalian ya, tentang kamu dan dia gitu. Tapi itu tuh hanya menjadi kayak rahasianya dia aja. Ini si Mariana Tarot Reader kepo ini aja nih yang ngomong sama kamu. Bahwa dia masih ada keraguan-raguan. Kalau kamu nggak dengerin dari saya, mungkin kamu ya bakalan nggak ngerti bahwa dia kadang-kadang masih dilanda ragu gitu. Karena apa? Ya ragu-ragunya dia itu tuh dia konsumsi untuk diri dia sendiri, ya dia simpen sendiri, gitu loh. Ya, nggak akan diekspresikan, nggak karena dia ragu-ragu lantas dia main hilang-hilangan sama kamu, gitu ya. Enggak seperti itu kalau Mari lihat ya. Dan lagian kayaknya koneksi kalian berdua ini tuh bukan hanya kayak sebatas urusan cinta-cintaan doang ya. Tapi bisa-bisa aja ya ada hal-hal lain ini yang kalian berkolaborasi gitu loh. Misalnya ya kalian ada di komunitas yang sama gitu ya. Atau kemudian jangan-jangan kalian ya ada di bisnis yang sama gitu. Nah, bisa ya karena itu tuh menjadi karyawan di satu perusahaan yang sama gitu ya. Nah, jadi ada alasan tambahan ya untuk tetap menjaga relasi ini tuh tetap baik dan meningkatkan relasi ini tuh jauh lebih baik. Kan gitu. Coba kalau misalnya kalian berdua itu tuh partner bisnis gitu ya. Kalau yang nggak bagus relasi kalian berdua, interaksi kalian berdua, ya bisnisnya gagal dong, nggak karu-karuan dong, kan gitu ya. Nah, kalau kalian karyawan misalnya, ya sebagai tim gitu ya, punya target-target pekerjaan, lah kalau nggak bagus ini relasi kalian berdua, wah ini hasil kerjaan ini tuh ya acak adut nggak karu-karuan, kan gitu ya di sana. Nah, atau kalau kalian tuh sudah punya anak, nah ini kan project ini, ngebesarin anak itu kan project, kan gitu ya. Kalau yang nggak bagus di urusan kalian secara personal, ya kayak gimana ini nanti perkara dengan anak ini, kan gitu di sana. Jadi lagi-lagi banyak alasan atau ada beberapa lah, gitu. Ada beberapa alasan untuk ya tetap baik dan semakin baik
dalam interaksi gitu loh di sana ya. Dan ya memang kalau Mari lihat nampaknya bisa aja nih kalian berdua memang ditakdirkan untuk bersama ya. Walau sudah banyak nih lika-likunya ya. Beberapa kali berada di ujung tanduk perpisahan misalnya. Ya kan ada di situ kalau Mari lihat. Itu ya, mungkin kamu ya pernah punya keinginan untuk pisah dari dia gitu ya. Karena berbagai macam hal di sana ya, terutama kalau orang sudah lama bareng-bareng nih, udah belasan tahun, udah puluhan tahun ya. Itu kan ada aja gitu. Giliran hati tidak senang, kepikiran untuk pisah ya. Giliran turun kesadaran, cari perkara. Ya kan? Nah, di sana. Jadi ya keinginan-keinginan pisah-pisah seperti yang dulu itu lagi, Mari lihat ya bisa aja, tidak akan terulang lagi. Justru ya tadi, mencari cara bukannya cara berpisah seperti apa, tapi cara untuk melangsungkan lebih lama lagi relationship ini. Justru itu yang dicari-cari. Baik itu tuh bagi kamu, baik itu tuh bagi dia. Nah seperti itu ya. Jadi ya penundaan-penundaan berpisah seperti yang dulu-dulu sempat melintas lalu dalam hubungan kalian gitu ya. Nah itu sudah lewat dia masa-masanya. Udah lewat itu. Karena ini bacaan memang khusus untuk yang sudah lama ya. Udah lama. Maksudnya Mari sudah lama di sini tuh ya katakanlah sudah di atas 4-5 tahun ya. Itu. Lebih cocoknya ke sana sini bacaan ini. Gitu lah. Jadi tidak mau neko-neko lagi lah ini poin bacaannya. Tidak mau neko-neko. Ya terutama bagi kamu. Kalau si dianya ya udah memang hubungan ini harus lebih bagus. Walau tadi kata Mari ya, kadang-kadang masih dirundung dia. Tidak yakin, tidak percaya, ragu-ragu gitu ya. Masih ada banyak pertimbangannya dia. Namun itu tadi. Itu tuh adalah urusan lain. Pokoknya kalau jumpa sama kamu ya mesti bagus-bagus gitu ya. Nggak boleh ngajak kamu ribut berantem gitu ya. Dia tahu nggak boleh di sana. Ya ragu-ragunya dia atau masalah yang dia lihat dalam hubungan ini yaitu urusan dia pribadi gitu loh. Tidak akan di-sharing juga menjadi beban bagi kamu. Seperti itu ya. Nggak diangkat menjadi topik dalam hubungan kalian ya. Karena dia juga kan ngerti ya. Kalau misalnya dia ragu-ragu ya kamu nanti kecewa gitu kan, nanti kamu sedih gitu ya. Kalau dia melihat ada masalah ini, ada masalah itu dalam hubungan kalian, nanti kan kamu juga kayak nganggap dia, wah dia dramatis ya, mau cari gara-gara, cari perkara, tidak menghargai niatannya kamu dalam hubungan sama dia, kan gitu dianya. Ya dia tidak mau lah merusak suasana hubungan kalian ya, dengan merusak suasana hatinya kamu, ngeganggu pikirannya kamu gitu. Ya dia enggak mau. Seperti itu ya. Jadi yang mana yang bagus itu yang dilakukan, mana yang enggak bagus itu ditinggalkan. Nah, lebih ke situ nih model baik kamu, baik dia. Seperti itu ya. Nah, untuk beberapa Mari lihat ini hubungannya LDR nih. Nah, walaupun LDR, tapi nampaknya kalian bisa survive ini hubungannya ya. Walau ada satu di benua Eropa misalnya, yang satu ada di benua Asia misalnya gitu kan cukup jauh ya. Tapi ya jauh jarak ini tuh terutama bagi kamu, enggak ada masalah di situ. Itu ya. Kalau dari sisi dia ya mungkin itu menjadi salah satu masalah. Tapi dia tidak menyerah dengan masalah itu. Malah ada upaya untuk melampaui masalah jarak itu tadi. Gitu ya. Jadi ya makin bagus lah ini pokoknya. Itu poin dari bacaan Mari. Oke? Baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini. Berikut energi dari Scorpio. Ada energi Virgo. Hadir energi dari Pisces di sini. Kemudian hadir energi Aquarius. Aries ada. Kemudian Capricorn dan Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.